mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami Tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenggah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Saudara-saudara, Bapak Ibu, remaja pemuda atau anak-anak yang ikut beribadah di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Allah, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus, dalam menjalani hidup kadang-kadang seperti lagu tadi, kami tidak selalu mengerti apa yang terjadi. Kadang-kadang kami sedih, kadang-kadang kami merasa gagal, kadang-kadang kami putus asa, kadang-kadang Tuhan mengizinkan kami menitikan air mata. Kami tidak tahu kenapa itu terjadi. Tapi seandainya kami melihat itu dari sudut pandang Tuhan, sesungguhnya kami tahu tangan Tuhan sedang merendah, melakukan sesuatu yang indah dan mulia. Biarlah lewat firman yang sebentar lagi Tuhan beritakan, iman kami diteguhkan, sehingga kami tahu Tuhan adalah Tuhan kami yang harus kami percayai, baik ketika kami menjalani hidup ataupun ketika kami nanti dipanggil meninggalkan dunia ini. Tuhan boleh bersabda, memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu yang mulia. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita hari ini adalah kebangkitan Yesus adalah dasar pengharapan kebangkitan kita.
Bacaan Alkitab dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 34. Dengarkanlah firman Tuhan. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus adalah buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis sebagai orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Saudara-saudara, tema kita
kebangkitan Kristus adalah dasar pengharapan kebangkitan kita. Jadi soal kebangkitan. Nah, untuk mendahului uraian firman Tuhan hari ini, saya mau menceritakan soal kematian. Alkisah ada seorang yang bernama Pak Yudi, didatangi oleh malaikat maut yang mau menjemput Pak Yudi. Malaikat datang dan bilang, "Pak Yudi, waktumu sudah tiba sekarang, kamu harus pulang." Saudara-saudara, karena Pak Yudi tidak siap, kemudian dia bilang, "Loh, saya belum siap. Anak saya masih kecil-kecil. Apakah saya boleh nawar?" Malaikat bilang kepada Pak Yudi, "Siap tidak siap, harus siap. Waktumu sudah selesai." Pak Yudi sedih, dia diam sebentar, tapi karena dia tahu malaikat tidak bisa ditawar, kemudian dia bilang, "Malaikat, boleh nggak sebelum pergi saya menikmati makanan istri?" "Oh ya, silakan. Baik, untuk perjalanan jauh dijemput maut, kamu makan supaya tidak terlalu lapar dalam perjalanan." Nah, saudara-saudara, Pak Yudi kemudian menyiapkan makanan dan juga menawarkan itu kepada malaikat. Tetapi Pak Yudi membuat satu es teh manis itu dicampur dengan obat tidur, ceritanya. Setelah makan, malaikat disuguhin teh manis, malaikat minum yang obat tidur, ngantuk. Dia tertidur sebentar, waktu malaikat tidur, Pak Yudi mengganti daftar panggilan. Dia yang paling atas, dia coret, jadi di paling bawah. "Yudi, hari ini jam segini," diganti. Ceritanya malaikat bangun, dia bilang, "Aduh, rupanya makanan manusia itu makanan yang paling enak. Kalau ada misalnya di Surken apa contohnya, soto mie enak, ini yang 10 kali lebih enak masakan istrimu, enak sekali. Saya puas. Sebagai rasa terima kasih saya," kata malaikat, "maka ditukar urutan panggilannya. Yang tadinya teratas, yang tadinya saya mau panggil jadi paling, yang sekarang saya panggil jadi yang paling bawah." Pak Yudi kaget. Loh, jadi dia sudah tukar di bagian paling bawah, dia yang kemudian tetap dipanggil duluan. Nah, saudara-saudara, kisah ini mau mengatakan dua hal penting tentang kematian. Yang pertama, kita ini mirip-mirip Pak Yudi. Kalau dipanggil, walaupun kita tahu yang memanggil itu Tuhan, seringkali kita tidak siap. Ada aja alasannya. Anak masih kecil lah, pengen lihat cucu nikah lah, macam-macam. Nah, karena itu kita cenderung menolak ketika kita tahu kita akan dipanggil Tuhan. Tetapi yang kedua, sekuat apapun saudara-saudara menolak, selicik apapun saudara-saudara membuat strategi supaya tidak mati, kalau sudah waktunya ya pasti akan mati. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa orang Kristen sekalipun tidak terlalu siap untuk mati? Salah satunya karena kematian itu adalah sebuah misteri. Jadi jangankan kita mau menyongsong kematian ya. Kalau kita mau pergi ke satu tempat yang kita tidak tahu tempatnya seperti apa, lokasinya bagaimana, kita juga bingung dan kadang-kadang takut, apalagi kematian. Nah, itulah yang kira-kira terjadi saudara-saudara juga pada orang-orang Korintus di dalam bacaan kita. Jadi karena kematian itu suatu misteri di mana tidak ada seorang pun yang ketika mati datang lalu bilang, "Pak, mati enak loh, jangan takut." Hampir tidak ada yang begitu kan. Maka itu membuat sesuatu yang menakutkan dan mengundang beberapa spekulasi. Nah, pada saat itu saudara-saudara, di jemaat Korintus ada pengaruh dari pemikiran filsafat Yunani yang membedakan antara tubuh dengan jiwa. Orang-orang Yunani percaya yang kekal, yang tidak bisa mati, yang tidak binasa itu jiwa manusia. Tubuhnya gimana? Tubuhnya bisa mati, tubuhnya fana. Ketika meninggal dunia, saya atau saudara-saudara akan hancur dan tubuhnya binasa.
Nah, beberapa orang Yunani ini kemudian mempengaruhi jemaat Korintus untuk bilang sebetulnya tidak ada kebangkitan orang mati. Padahal kalau saudara-saudara memperhatikan 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat 11, di situ Paulus menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi Paulus bilang Yesus bangkit. Dia bukan cuma bangkit, dia menampakkan diri kepada rasul-rasul dan para murid. Tetapi rupa-rupanya berita Rasul Paulus itu tidak diterima oleh jemaat Korintus, tidak dipercaya oleh jemaat Korintus, dan ada beberapa dari antara mereka yang bilang tidak ada kebangkitan. Karena ketika orang mati, tubuhnya hancur, selesai. Nah, inilah yang saudara-saudara coba diluruskan oleh Rasul Paulus lewat perikop yang tadi kita baca. Kok bisa, kata Paulus, ketika aku kasih tahu bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, ada di antara kamu yang bilang tidak ada kebangkitan orang mati. Saudara-saudara, ini penting buat digarisbawahi. Bukan hanya jemaat Korintus yang masih ragu tentang kebangkitan orang mati. Ada orang-orang Kristen yang mungkin di pikirannya mengamini, ya, ketika orang Kristen meninggal dunia di dalam Tuhan, ada kebangkitan, hidupnya baik, aman, sukacita di pikiran. Tapi itu belum sungguh-sungguh menyentuh hati, belum sungguh-sungguh diimani. Itu sebabnya kalau ada anggota keluarga yang meninggal, ada orang-orang Kristen seperti itu yang tenggelam di dalam kesedihan yang berkepanjangan. Nggak habis-habis sedihnya. Atau ada orang-orang Kristen yang ketika sekarang hidup takut mati karena dia melihat kematian itu misteri. Saya selamat nggak ya? Apa ada kehidupan setelah kematian ya? Nanti kalau di surga, kira-kira kalau memang surga itu ada, tubuhku tubuh yang bagaimana? Yang usia 75, yang sudah sakit encok dan gula darahnya tinggi, atau tubuh ketika masih 45? Bertanya-tanya, bingung dan takut. Nah, jika ada di antara saudara-saudara yang seperti itu, firman Tuhan hari ini menolong kita untuk membangun iman kita teguh, bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan orang mati. Ini dasarnya. Rasul Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini menurut saya menarik loh saudara-saudara. Menariknya bagaimana? Menariknya di sini. Kata-kata tadi diucapkan Rasul Paulus sampai 2 kali. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus tidak dibangkitkan. Loh, kok terbalik? Kenapa Paulus nggak mulai bilang karena Kristus dibangkitkan maka ada kebangkitan orang mati? Kenapa kalau nggak ada kebangkitan orang mati, Kristus tidak dibangkitkan? Bagian ini menarik karena di sini Rasul Paulus ingin mengajarkan hal penting bahwa Yesus yang bangkit itu juga adalah Yesus yang manusia. Yesus yang bangkit itu adalah Yesus yang wafat secara hina di atas kayu salib. Tidak ada manipulasi, tidak ada intrik-intrik yang menyembunyikan fakta. Dia adalah 100% manusia yang wafat. Sama seperti manusia, dia juga manusia yang wafat. Jadi tidak benar kalau ada ajaran-ajaran yang mengatakan, oh yang di atas kayu salib itu yang mati bukan Tuhan, tapi orang yang diserupakan dengan Tuhan. Tidak, dia manusia, dia mati. Dia 100% sama seperti manusia umumnya, tapi karena ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga bangkit. Saudara-saudara, yang penting adalah Rasul Paulus mengatakan itu bukan semata-mata karena ilham Roh Kudus dikasih tahu, tapi dia nggak melihat secara langsung siapa Yesus. Tidak. Yang saya mau katakan,
Rasul Paulus dengan sangat yakin mengatakan orang mati bangkit dan Yesus bangkit, dan aku juga menyaksikan kebangkitan Yesus, bukan ketika Yesus bangkit tapi ketika dalam perjalanan mengejar orang-orang Kristen dia ketemu dengan Yesus yang bangkit. Nah, dalam pemahaman itu saudara-saudara, Paulus bilang, kalau Yesus enggak dibangkitkan, maka sia-sia pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ngapain saya capek-capek memberitakan Injil dengan segala konsekuensi yang tidak ringan? Ngapain saya meninggalkan status saya sebagai pemimpin orang Yahudi yang dihormati, yang kaya raya, yang banyak mendapat benefit ekonomi, lalu meninggalkan itu semua dan aku bilang itu sampah. Karena pengenalanku akan Yesus yang bangkit lebih mulia dari segalanya, lalu memberitakan Injil. Buat apa? Justru karena Yesus bangkit, hidupku sekarang seperti ini, dan aku memberitakan Injil, walaupun berkorban secara manusiawi untuk Kristus yang bangkit itu. Sia-sialah kepercayaan kamu juga kalau Yesus enggak bangkit. Nah, saudara-saudara, bagian ini perlu juga kita garis bawahi. Apa sih yang membedakan kekristenan dengan agama lain? Oh, kekristenan punya nabi, agama lain gak punya nabi. Salah. Agama-agama lain juga punya nabi, betul ya? Oh, kekristenan meyakini hari akhir. Agama-agama lain tidak ada hari akhir. Benar kalau itu agama Buddha, karena reinkarnasi terus. Tapi agama Islam dan Yudaisme punya keyakinan akan hari kiamat. Oh, agama Kristen itu meyakini kebaikan dan keburukan. Agama-agama lain juga punya kebaikan dan keburukannya, standarnya. Apa sih yang membedakan kekristenan sehingga kita mau bertahan sebagai orang Kristen? Kepercayaan akan Yesus yang bangkit. Kepercayaan akan Yesus yang bangkit. Kepercayaan akan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara mau mencari di agama manapun, mau membeli seberapa mahal pun, saudara nggak akan menemukan ada satu pemimpin agama yang wafat, tetapi pemimpin agamanya kemudian bangkit, dan itu menyadarkan kita bahwa dia bukan sekedar nabi, dia bukan sekedar rasul, dia bukan sekedar pemimpin agama, dia adalah Tuhan 100%. Tidak ada makhluk yang diciptakan mati dia bisa bangkit, tidak ada. Hakikat makhluk itu diciptakan dan dia fana. Hanya di dalam Kristus kita bisa menemukan 100% manusia yang 100% Tuhan, dan itu bangkit. Karena dia Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini yang Rasul Paulus ceritakan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dia bangkit, dia menemui murid-murid, dia menemui rasul-rasul. Dan ini bukan sekedar imajinasi rohani atau hayalan rohani, tidak. Sebab buktinya adalah orang-orang yang tadinya takut sebagai pengikut Kristus karena mereka dikejar-kejar orang Yahudi, kemudian ketika bertemu dengan Yesus yang bangkit, ketika mereka bertemu dengan Yesus yang memberitakan Paskah atau kebangkitan, mereka jadi berani dan menginjili. Apalagi setelah Pentakosta, nanti kita akan rayakan. Tidak mungkin kalau tidak ada kuasa pribadi yang berkuasa bangkit dan memberikan mereka kekuatan, mereka berani memberitakan Injil dengan segala resiko. Karena Yesus bangkit. Nah, saudara-saudara, ini yang Rasul Paulus mau bilang. Kebangkitan Yesus itu bukan klaim teologis. Kebangkitan Kristus itu fakta sejarah di mana orang-orang banyak bertemu dengan kuasanya yang bangkit dan hidup mereka berubah. Dan ini luar biasa. Dari tadinya sekte Yahudi, pengikutnya sedikit, kemudian menjadi agama mayoritas di Eropa dan sampai sekarang di seluruh dunia. Karena kebangkitan Yesus.
Maka dari itu saudara-saudara, bagian kedua ini mau mengingatkan, benarkah sebagai orang Kristen kita mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit? Sungguhkah Paskah yang baru kita rayakan betul-betul membuat kita tahu, ya, Yesusku hidup. Betul dia ada di dalam hidupku. Kalau ya jawabannya, maka yang ketiga atau yang terakhir, seseorang tidak pernah akan meragukan kehidupan setelah kematian. Di dalam ayat ke-19, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan hal yang menurut saya penting buat kita perhatikan. Jikalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya apa? Kata malang, saudara-saudara, bisa juga diartikan ada unsur rugi itu. Rugi. Jadi kalau pakai bahasa rugi, tafsirannya jadi begini. Orang-orang Kristen, kalau kamu cuma berharap pada Yesus di dunia ini saja ketika kamu hidup, kamu rugi. Loh, maksudnya kenapa? Ruginya di mana? Di sini, saudara-saudara. Yesus itu bukan cuma Tuhan atas orang hidup. Yesus itu juga Tuhan atas orang mati. Ibarat kita beli paket, paketnya itu komplit. Hidup dan mati. Kalau sebagai orang Kristen kamu cuma berdoa ketika kamu hidup kepada Tuhan, minta berkat untuk pekerjaanmu, minta campur tangan buat studi anakmu, minta berkat untuk rumah tanggamu, nggak salah, tapi rugi kalau cuma itu. Karena paketnya komplit, ya hidup dan mati. Maka ketika kamu ditinggalkan, pergi orang yang kamu cintai dan dia meninggal di dalam Tuhan, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kehilangan, karena orang ini mendapatkan kehidupan setelah kematian. Kalau kita cuma dalam hidup ini berharap pada Kristus, kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Sayang, paketnya komplit tapi cuma diambil satu. Dan inilah yang kemudian mendorong kita juga, kalau diminta milih seperti Paulus, mau mati atau mau hidup, ya dua-duanya oke. Karena bagi Paulus hidup adalah Kristus, tapi mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup, jelas aku harus memberi buah. Tapi kalau mati itu juga keuntungan yang tidak ada bandingannya, kira-kira. Nah, dalam pemahaman ini saudara bisa mengartikan apa yang Paulus katakan di dalam ayat 30, 31, 32, 33 dan 34. Karena ada kebangkitan orang mati, maka hidupmu tidak boleh sembarangan di dunia ini. Dalam salah satu ayatnya dikatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. 32. Nah, ada orang Kristen yang kayak begini nih. Ya, mati kumaha engke, lamun cek orang Bogor mah. Gimana? Nanti. Yang penting sekarang happy-happy. Yang penting sekarang menikmati hidup. Yang penting sekarang kita bahagia. Itu mah urusan nanti. Itu salah. Ingat, ada kehidupan setelah kematian, dan hidup kita sekarang adalah hidup yang harus kita pertanggungjawabkan. Maksudnya gini, kalau sudah tahu ada jaminan keselamatan, kalau nanti kita mati, ya dipertanggungjawabkan. Hiduplah seperti layaknya kita orang yang sudah selamat. Kalau kita ini penghuni surga calonnya, maka kehidupan kita malu-maluin ketika di dunia. Nggak cocok, nggak bisa begitu. Atau yang lebih buruk lagi, sudah tahu ada jaminan keselamatan,
ini kemudian kita buang, kita tukar, kita tinggalkan demi pacar, demi jabatan, atau demi kekayaan. Itu lebih malang lagi. Maka dari itu saudara-saudara, pada pagi ini kita semua, baik yang ibadah di tempat ini, di rumah atau dimanapun saudara berada, Tuhan ingin mengingatkan bahwa pasca Kristus, kebangkitan Kristus itu menjadi jaminan akan kebangkitan kita juga. Kalau ada di antara saudara yang masih sedih, ditinggalkan orang yang saudara cintai, move on, jangan lama-lama sedihnya. Suatu saat saudara akan ketemu dalam reuni akbar di surga. Buat saudara-saudara yang saat ini tidak firm, kalau nanti dipanggil Tuhan, bangun kehidupan saudara di atas fondasi kebangkitan Kristus. Sehingga kalau anytime kita dipanggil, kita bilang, saya siap. Gak kayak Pak Yudi yang ngasih obat tidur buat malaikat supaya menghindari kematian. Terakhir, karena kita tahu ada kebangkitan orang mati, maka kita hidup dengan bertanggung jawab. Ketika makan, ketika minum, ketika bekerja, ketika berumah tangga. Kita makan, kita minum, kita bekerja, kita berumah tangga seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin.